Jangan terlalu percaya data. Kita harus nonton, baru kita lihat. Statistik itu hanya menunjukkan bahwa itu terjadi. Makanya gue sering ribut di Twitter kan, sama kardus-kardus yang cuma ngandelin data. Data itu bisa dipakai kalau kita nonton. Oke, jadi pelatih hebat itu kita tidak bisa bandingkan zaman dulu dengan sekarang, karena sepak bola ini kan berubah terus. Zaman sekarang kan sangat dinamis. Tapi kalau kamu tanya siapa pelatih hebat, itu bukan pelatih yang banyak trofi. Untuk aku itu pelatih yang bisa memanfaatkan kapasitas pemain semaksimal mungkin. Nah, salah satu itu Pochettino. Pochettino yang sekarang nganggur di Spurs. Spurs itu pemainnya apa aja sih? Sampai dia bisa masuk ke final Champions League dan selalu bersaing di papan atas. Oke. Terus Jurgen Klopp. Kenapa Jurgen Klopp? Jurgen Klopp itu membuat sebuah sistem yang sangat revolusioner yang di mana serangan Liverpool itu tidak terlalu tergantung dengan contoh playmaker. Padahal mereka bermain tanpa playmaker. Kalau MU kita lihat, Bruno itu kan nyawanya MU. Nggak ada Bruno main udah berantakan itu barang, ya kan? Liverpool nggak ada kayak gitu. Liverpool nggak kayak gitu. Dan Liverpool itu semua bisa crossing dan semua pemain itu diberi fungsi untuk bisa membantu punya kontribusi terhadap serangan. Robertson bisa crossing ke kanan, ke Salah. Alexander Arnold bisa crossing ke depan dan crossingnya akurat semua. Van Dijk juga bisa. Dan dengan crossing ini mereka bisa mendapatkan waktu lebih banyak untuk membangun serangan. Wijnaldum bisa cetak gol, Firmino bisa turun ke bawah. Jadi sistemnya udah sekompak. Yang jadi masalah dengan Liverpool yang bisa menjalankan sistem ini cuma 11, 12, 13 pemain. Nah, cadangannya banyak yang bapuk. Jadi timpang antara cadangan sama starting. Betul, selama mereka nggak banyak cedera nggak ada masalah. Nah, ini kan cedera. Iya. Kemarin cedera, jadi walaupun mereka berapa kali kehilangan poin, tapi mereka masih berada di papan atas. Masih oke lah, tapi dengan kemampuan Klopp harusnya dia bisa, dengan lihat performanya City ya, kita tetap nggak tahu apa yang terjadi. Karena kalau pemain kayak Mane sekarang Diogo kan cedera, Mane terus Alisson terus Salah cedera, akan jadi berat gitu. Nah, coach, kan kalau kita kemarin kita ngomong banyak banget posisi pemain. Nah, posisi pemain itu kan semuanya penting. Nah, yang paling krusial tapi posisi pemain yang mana, coach? Oke. Semua posisi pemain penting ya, tapi menurut aku ini kita bikin yang standarnya 4-3-3 ya. Yang paling penting itu adalah porosnya, yaitu center back, attacking midfield atau DM dan striker. Jadi bukan, tapi lebih porosnya di tengah. Kalau kamu juga lihat Liga Indonesia itu rata-rata klub porosnya itu kan pemain luar semua. Iya, karena mereka punya peran penting ya. Padahal aku jarang nonton Liga Indonesia, ya kan? Iya. Nah, sementara kalau tim kayak Klopp, dia bisa membuat sehingga semua pemain itu penting punya peran. Maka dari itu Liverpool 2 kali beruntun masuk final Champions League, sekali menang terus juara Liga, itu nggak heran. Dan bisa aja mereka back to back juara Liga, itu aku nggak heran. Iya, aku nggak heran. Kalau musim ini masih bisa jadi juara, musim depan kayaknya sudah mulai chemistry-nya udah itulah, berapa pemain senior juga udah lebih tua gitu. Iya. Nah, coach, kalau ini kan jadi dari semua ini kan ada playmaker, ada striker, terus ada juga center back. Nah, ada juga DM ya. Kemarin kita sempat ngebahas kalau DM itu juga ternyata jadi salah satu poros yang penting kan? Iya, karena begini, DM itu kan punya peran membangun serangan dari bertahan dan menyerang sama memotong serangan lawan. Oke? Nah, kamu asumsi kalau DM pegang bola itu kan ada 4-5 pemain di depannya karena dia harus supply bola kan. Kalau akurasinya salah kan langsung kena counter, ya kan. Makanya DM itu satu yang harus satu visi, kedua pun harus punya akurasi yang bagus, sama kalau bisa punya speed juga. Nah, itu sangat penting karena dia harus punya peran dalam bertahan, transisi dan menyerang, transisi lagi ke bertahan. Itu pentingnya seorang DM. Padahal
harga DM itu nggak semahal striker. Nah ya kenapa tuh coach? Striker kenapa bisa mahal banget? Karena striker itu ya dibutuhkan untuk bisa cetak gol. Padahal untuk bisa cetak gol itu ada proses-proses yang penting, nggak kalah pentingnya. Contoh, kamu punya striker hebat, kamu cetak 4 gol. Kamu punya kiper dan center back jelek, kebobolan 5 gol. Kalah juga kan? Iya. Iya kan? Iya. Nah, that's why setiap lini itu harusnya lebih, perbedaannya nggak boleh terlalu jauh. Nah, kalau DM yang paling bagus menurut coach siapa? Parameter bagus kalau untuk coach apa sih coach? Parameter untuk DM. Ya itu, Tadi dia harus punya speed, dia harus punya visi, cepat juga ya. akurasi passing. Itu kalau sekarang ya mungkin Frenkie de Jong. Salah satu dia bisa jadi box to box, dia bisa jadi DM. Salah satu midfielder lah yang punya visi bagus, yang visi punya ya. Selainnya yang level Iniesta, Xavi itu udah nggak ada lagi. Nggak tahu ya, aku nggak tahu di Liverpool DM-nya midfieldernya juga oke, bagus tapi nggak top. Barca nggak juga, Madrid nggak juga, udah tuir-tuir. City Kevin De Bruyne, ya Bruno Fernandes, cuman itu lebih menyerang kan. Kalau Frenkie de Jong kan bisa bantu nyerang, bisa juga jadi DM. Jadi kalau kamu tanya DM, ya mungkin itu jawabannya Frenkie de Jong. Untuk mencetak pemain yang bagus, yang diperluin pemain tuh apa sih coach?